Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Rizky dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan mengerjakan UAS praktik pelajaran sejarah Indonesia dan di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Mataram kuno. Juga disebut dengan kerajaan Mataram Hindu atau kerajaan Medang, merupakan kerajaan penerus dari kerajaan Kalingga di Jawa yang diperkirakan eksis pada abad ke-8 hingga 10 Masehi. Sejarah kerajaan ini cukup panjang, yang dimulai sejak abad ke-6 Masehi. Mataram kuno yang bercorak Hindu dan Buddha biasanya disebut untuk membedakan dengan kerajaan Mataram Islam yang berdiri sekitar abad ke-16. Bumi Mataram adalah sebutan nama untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Di daerah inilah diperkirakan kerajaan Mataram kuno pertama kali berdiri. Sumber sejarah kerajaan Mataram kuno berasal dari para sastra candi, kitab cerita parahyangan sejarah Pasundan, dan berita dari Cina. Kerajaan yang didirikan oleh Sanjaya bergelar Rakai Mataram ini beberapa kali berpindah pusat pemerintahan. Untuk lokasi kerajaan Mataram kuno memiliki dua periode berdasarkan lokasi atau ibu kota pemerintahnya. Pertama adalah periode awal kerajaan Medang, yaitu di Jawa Tengah di bawah Wangsa Sanjaya dan Sailendra dari 732 sampai 929 Masehi. Serta yang kedua ketika pindah ke Jawa Timur dan dikuasai oleh Wangsa Isyana dari 929 sampai 1016 Masehi. Pada 929 Masehi, kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok menurut Gorgio Theodes dalam The Indianized States of Southeast Asia 1968. Ada beberapa faktor kemungkinan yang mendorong perpindahan tersebut. Pertama adalah faktor politik, yakni sering terjadi perebutan kekuasaan yang berimbas terhadap terancamnya kesatuan wilayah kerajaan ini. Kedua adalah faktor bencana alam, yaitu peristiwa meletusnya Gunung Merapi. Faktor ketiga adalah adanya potensi ancaman dari kerajaan lain, termasuk serangan dari kerajaan Sriwijaya. Sedangkan faktor keempat adalah motif keagamaan dan ekonomi, termasuk ketiadaan pelabuhan yang membuat kerajaan Mataram kuno sulit menjalin kerjasama dengan kerajaan lain. Lokasi tempatnya pusat kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah diperkirakan berada di bumi Mataram atau Yogyakarta. Pada masa awal berdirinya di bawah pemerintah Rakai Mataram Sanjaya. Kemudian lokasi ibu kota kerajaan ini sempat berpindah-pindah, antara lain ke Mamrati pada masa Rakai Pikatan pada era Dyah Balitung, dipindahkan ke Poh Pitu dan sempat kembali ke bumi Mataram pada masa Dyah Wawa atau Rakai Sumba. Mamrati dan Poh Pitu diperkirakan berada di antara wilayah Yogyakarta hingga Jawa Tengah bagian selatan, Magelang atau Kedu. Kerajaan Mataram kuno punya banyak peninggalan yang berupa candi-candi megah, termasuk Candi Borobudur dan di Magelang, Candi Prambanan dan Candi Kalasan dan Candi Sewu di Yogyakarta, serta beberapa candi lainnya. Setelah dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok yang kemudian bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikramadumotugadewa, kerajaan Mataram kuno menempati pusat pemerintah di daerah disebut Tahwalang. Masa-masa berikutnya terjadi lagi perpindahan pusat pemerintah kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur atau era dinasti Isyana, yakni dipindahkan ke Walu Taguh. Dikutip dari buku antologi sejarah Candi Boloyongo 2016, tulisan Lailatul Mahfud Taumlang maupun Watugaluh diperkirakan terletak di sekitar Jombang, Jawa Timur. Setelah kerajaan Medang runtuh pada awal abad ke-9 Masehi,
Selanjutnya muncul kerajaan penerus Wangsa Mataram dari Kahuripan, Jenggala, Kediri, Singasari, Majapahit, Demak, Cipanggiri, Kalinyamat, Panjang hingga era Mataram Islam yang memunculkan Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Mangkunegara, serta Pakualaman. Untuk toleransi beragama masa Mataram kuno, kerajaan Mataram kuno terkenal dengan toleransi beragama yang kuat antara umat Hindu dengan Buddha, seperti terlihat dalam pembangunan Candi Borobudur, Candi Kaasalan, Candi Prambanan, dan lain-lainnya. Hal ini tidak terlepas dari peran para pemimpinnya yang mengajarkan toleransi. Pada masa kekuasaan Mataram kuno, raja-raja dan rakyat yang memiliki perbedaan agama merupakan hal yang biasa. Antara raja dengan rakyat tidak harus beragama sama. Hal ini dibuktikan oleh banyak sisa-sisa candi Shiva atau Hindu di sekitar Candi Borobudur atau Buddha. Demikian dikutip dari jurnal terbitan Departemen Arkeologi FBI Universitas Indonesia. Salah satu contohnya adalah pernikahan antara Pramodawardhani Putri Raka Garung alias Samaratungga dari dinasti Silendra yang memeluk agama Buddha Mahaya dengan Rakai Pikata dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu Siwa. Rakai Perikatan dan Maharatu Pramodadani bersama-sama memerintah kerajaan Mataram kuno pada periode 840 sampai 856 Masehi dan menghasilkan banyak candi-candi megah di wilayah Jogja dan Jawa Tengah. Untuk raja-raja Mataram kuno periode Jawa Tengah, yaitu pertama ada Raka Mataram Sang Ratu Sanjaya dari 732 Masehi sampai 760 Masehi. Untuk Raka Pananggaran dari 760 Masehi sampai 780 Masehi. Dan yang ketiga Raka Panunggalan alias Daharindra dari 780 Masehi sampai 800 Masehi. Raka Yuwarak alias Samaringwawira dari 800 Masehi sampai 820 Masehi. Raka Garung alias Samarutonga berkuasa dari 820 Masehi sampai 840 Masehi. Untuk Raka Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani dari abad 840 sampai 856 Masehi. Raka Kayungi alias Dyah Lokapapa dari 856 Masehi sampai 882 Masehi. Untuk Raka Watahulumang dari 882 Masehi sampai 899 Masehi. Raka Watukura Dyah Balitung dari 898 Masehi sampai 915 Masehi. Empuk Daksa dari 915 Masehi sampai 919 Masehi. Rakai Layang Dyah Tuludong dari 919 Masehi sampai 924 Masehi. Untuk yang terakhir Raka Sumbang Dyah Wawa dari 92 Masehi, hanya satu periode. Untuk periode Jawa Timur, Raka Sino Sri Isyana alias Empu Sindok yaitu berkuasa pada abad 929 sampai 947 Masehi. Sedangkan untuk Sri Lokapala dari Ratu Sri Isyana Tunggajiwa sejak 947 Masehi. Makutawangsa Dawarna hingga 985 Masehi. Dharmawangsana Teguh 985 sampai 1007 Masehi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.